Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, tak henti-hentinya Pak Guru mengajak kalian untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah anak-anak, di video pelajaran kali ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk bersama belajar untuk materi di kelas 4 tema 3 subtema 1. Kita akan belajar tentang muatan pelajaran IPS, yakni penampakan alam serta pemanfaatannya. Nah, mari kalian bisa saksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, di muatan pelajaran IPS kali ini kita belajar tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu dan kalian sudah mengerti bahwa struktur yang ada di Indonesia sangat berbeda. Di setiap pulaunya memiliki kontur daerah yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, berikut ini tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Mari kita bagi menjadi 3, yakni dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai. Mari kita bahas materi penampakan alam tersebut satu persatu. Terlebih dahulu, mari kita belajar tentang dataran tinggi. Tahukah kalian apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi pada dasarnya adalah sebuah lingkungan atau alam yang sangat luas yang memiliki ketinggian di antara 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan dan peternakan. Contohnya adalah perkebunan teh, kopi, kina, dan lain-lain. Peternakan pada umumnya di dataran tinggi adalah peternakan sapi perah. Udara di sekitar dataran tinggi sangat sejuk dan dingin sehingga sering dimanfaatkan untuk tempat wisata. Yang akhirnya untuk mata pencarian penduduk tidak hanya sebagai petani ataupun peternak, namun juga bisa mendapatkan uang untuk kesejahteraan di bidang yang lain. Tentunya kalian tahu daerah-daerah yang terkenal yang ada di Indonesia yang berada di dataran tinggi seperti di Puncak Bogor, di Dieng, Jawa Tengah, ataupun di tempat yang lain. Jadi dengan udara yang tersebut terlepas dari digunakan untuk pertanian ataupun peternakan, bisa juga digunakan sebagai tempat wisata. Tentunya kita lihat banyak sekali tempat-tempat wisata ataupun wahana bermain, berkumpul keluarga yang berada di dataran tinggi. Nah, tadi kalian sudah belajar untuk materi tentang dataran tinggi. Saatnya sekarang kita akan membahas untuk materi dataran rendah. Berbeda dengan dataran tinggi. Kalau dataran tinggi berada di ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut, dataran rendah memiliki tinggi 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sehingga suhu pada dataran tinggi dan dataran rendah memiliki perbedaan, dan dataran rendah cenderung berada di suhu yang sedikit panas. Dataran rendah pada dasarnya sering dimanfaatkan untuk keperluan berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Contoh hasil pertanian di dataran rendah yaitu padi, tebu, karet, dan kelapa sawit. Dan hewan yang dikembangkan atau diternakkan di dataran rendah seperti ayam, itik, sapi, kambing, dan ikan air tawar. Nah anak-anak, perbedaan di dataran tinggi dan dataran rendah pada dasarnya adalah kalau di dataran rendah semua sendi kehidupan sangatlah berpengaruh. Mengapa demikian? Karena di dataran rendah lebih mudah untuk diakses. Jalannya rata, tidak naik turun, tidak berkelok-kelok, sehingga di dataran rendah lebih dan cenderung
sangat disukai oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan ekonomi. Nah, itulah yang membedakan antara dataran tinggi dan dataran rendah. Setelah kalian tadi memahami tentang materi dataran tinggi, dataran rendah, nah sekarang mari bersama-sama kita bahas tentang pantai. Pantai pada dasarnya adalah sebuah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Tentunya kalian tidak asing dengan pantai. Nah, Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang memiliki ribuan pantai yang sangat indah. Mengapa demikian? Karena Indonesia termasuk dalam negara kepulauan, yang artinya terdiri dari banyak-banyak pulau, sehingga banyak pesisir-pesisir pantai ataupun pantai-pantai yang sangat indah di Indonesia. Yang sangat terkenal tentunya adalah di Bali, memiliki banyak pantai yang sangat terkenal. Dan saat ini mulai bermunculan pantai-pantai yang baru yang dikelola oleh masyarakat ataupun lembaga sekitar untuk digunakan sebagai pariwisata. Contohnya di Gunung Kidul, di Jogja, Wonogiri, dan lain-lain. Nah, untuk pantai sendiri sering dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, yakni budidaya ikan laut, udang, cumi, rumput laut, dan lain-lain. Selain itu, pantai juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan, pasar ikan, dan tempat wisata. Mata pencarian masyarakat di daerah pantai kebanyakan adalah nelayan dan peternak ikan air laut, petani kelapa, petani garam, dan lain-lain. Setelah kalian tadi memahami untuk materi kenampakan alam di Indonesia mulai dari dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, mari sekarang kita membahas satu persatu contoh sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dari ketiga daerah tersebut. Kita bisa ambil padi sebagai hasil di dataran rendah, teh hasil dari dataran tinggi, dan garam di daerah pantai. Mari satu persatu kita bahas untuk materi tersebut. Anak-anak, mari bersama kita membahas untuk sumber daya alam padi. Padi tentunya sangat bermanfaat bagi manusia, karena apa yang kita konsumsi, yaitu beras, itu berasal dari padi. Padi ditanam di dataran rendah, suhu yang beriklim tropis, dan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk membantu proses perkembangannya. Nah, padi pun dapat ditanam di daerah yang lurus ataupun daerah yang miring. Nah, daerah yang miring itu banyak terjadi di beberapa daerah yang sedikit berada di area yang lebih tinggi, ditanam dengan cara sengkedan. Nah, kalian bisa lihat gambar untuk penanaman padi dengan cara sengkedan. Pada intinya, padi sangat bermanfaat bagi kebutuhan manusia, karena beras hasil dari padi merupakan makanan pokok bagi manusia yang ada di Indonesia. Sekarang kita membahas tentang teh. Teh adalah tanaman yang sangat cocok ditanam di dataran tinggi. Kan bisa lihat banyak daerah-daerah tinggi digunakan sebagai area perkebunan untuk penghasilan teh. Tentunya teh-teh tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk memenuhi kesejahteraannya dengan cara mendirikan sebuah industri atau jual beli teh ataupun dalam bidang yang lain yang masih berkaitan dengan teh. Yang terakhir adalah garam. Garam adalah contoh hasil sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk manusia dalam berbagai bidang. Yang tentunya garam hanya dapat diproduksi di daerah pesisir atau pantai. Nah, garam sendiri sangat bisa membantu utamanya untuk kegiatan memasak. Banyak sekali petani teh. Kalian bisa melihat di daerah-daerah pesisir Pantura, pantai utara di Pulau Jawa, banyak sekali petani-petani teh yang mengadu nasib untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Nah, itulah anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang materi kenampakan alam serta pemanfaatannya di dataran tinggi, dataran rendah ataupun pantai. Kalian juga sudah membahas sedikit tentang padi, teh, dan garam. Semoga
apa yang Pak Guru sampaikan kepada kalian sedikit bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Apabila Pak Guru ada kesalahan dalam penyampaian, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.